Perkara Nur Hayati, pelapor kasus dugaan korupsi anggaran dana desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akan segera dihentikan. Kasus ini dihentikan setelah ada campur tangan pemerintah pusat. Kini kepolisian dan kejaksaan diminta secepatnya mengambil langkah konkret untuk mencabut status tersangka Nur Hayati agar tidak terkatung-katung lagi. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Nur Hayati, pelapor kasus korupsi desa Citemu yang jadi tersangka. Selamat sore Bu Nur Hayati. Selamat sore, Mbak. Dan ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bu Nur Hayati terlebih dahulu. Bu Nur Hayati, pemerintah pusat akhirnya turun tangan atas status Anda yang ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya perkara dan status Anda akan diberhentikan. Ini bagaimana Bu Nur Hayati merespon kabar ini, Bu? Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Allah ya Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Mahfud MD, kepada Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung yang merespon surat dari saya, sehingga saya dapat keadilan di sini. Oke, Bu Nur Hayati, apakah Ibu sudah menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Polres Cirebon atau surat keputusan penghentian penuntutan dari Kajari Cirebon? Sampai dengan hari ini saya belum menerima surat resmi dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Oke, jadi belum ada ya surat SP3 dan juga surat penghentian penuntutan. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, secara teknis mana sebetulnya cara yang lebih cepat dilakukan untuk membatalkan status tersangkanya Bu Nur Hayati? Pemberian SP3 dari kepolisian atau surat penghentian penuntutan dari kejaksaan agar tidak terjadi kecacatan formal dan material? Ya, perlu disampaikan bahwa Kabareskrim sudah bertemu dengan Jampitsus untuk membahas masalah ini dan telah disepakati bahwa mekanismenya nanti adalah penghentian penuntutan. Jadi dalam hal ini karena berkas sudah P21, maka tindak lanjutnya adalah menyerahkan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum. Nanti di sanalah yang akan berproses untuk kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penuntutan. Kenapa? Karena berkas ini sudah terlanjur dinyatakan lengkap oleh jaksa. Tadinya jaksa memberi petunjuk melalui P19 agar dilengkapi dan akhirnya pihak penyidik sudah melengkapi, kemudian mengirimkan kembali ke jaksa dan jaksa menyatakan lengkap. Oleh sebab itu, ketika ini dihentikan oleh penyidik tentunya tidak tepat. Karena sudah dinyatakan lengkap. Oleh sebab itu, karena jaksa yang sudah menyatakan berkas ini lengkap, maka mekanismenya lebih tepat bila penghentian penuntutan. Oleh sebab itu, karena ini sedang berproses, kita tunggu dalam waktu tidak terlalu lama, saya yakin sudah akan bisa terlaksana. Jadi dari pihak Polres sendiri sedang menunggu arahan, tetapi kesepakatan yang sudah diambil adalah nanti berkas segera dikirim. Baik, Pak Beni, status tersangkanya Bu Nur Hayati ini kan dihentikan setelah ada campur tangan dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini Menko Polhukam dan Jaksa Agung. Apa yang kemudian bisa dievaluasi Kompolnas dari kasus ini? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasusnya Bu Nur Hayati ini, Pak Beni? Ya, yang pertama memang penyidik kemudian memeriksa Ibu Nur Hayati kembali karena adanya petunjuk dari jaksa. Yang kemudian ditindaklanjuti, dilengkapi, kemudian dikirim dan dinyatakan lengkap. Semula penyidik belum akan memajukan dulu. Ini satu hal. Jadi dalam konteks ini yang perlu menjadi catatan adalah memang kasus korupsi dana desa ini sangat banyak. ICW sendiri sudah merilis 300 lebih kasus yang terjadi. Sementara ini kan program pemerintah di mana ingin membantu desa secara langsung supaya pembangunan di desa itu bisa berjalan dan rakyat merasakan bantuan itu secara langsung. Tetapi bila ini terjadi korupsi dan tidak segera ditindak, maka tujuan utama tidak tercapai. Oleh sebab itu kami menghargai
Ibu Nur Hayati dengan keberaniannya sudah menyampaikan informasi mengenai korupsi ini dan mohon bisa diikuti oleh seluruh jajaran di desa-desa. Oke. Bila menemukan kasus korupsi, bila menemukan penyimpangan seperti contoh proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan besteknya atau tidak sesuai dengan proposalnya dan sebagainya, segera dilaporkan untuk mencegah jangan sampai korupsi ini berkembang. Oke, Bu Nur Hayati, apa yang Anda lakukan ini kan sangat berani ya, tadi sudah diapresiasi juga oleh Pak Benny Mamoto. Keberanian Anda tentunya harus dicontoh oleh rakyat Indonesia lainnya. Tapi saya mau tanya, kita pengen flashback ke belakang, kita pengen mundur ke belakang, Bu Nur Hayati. Selama status Anda ditetapkan sebagai tersangka, Anda kan melapor ke LPSK. Saya ingin tanya, apakah kemudian Anda menerima ancaman karena membawa persoalan ini ke publik, Bu Nur Hayati? Kalau ancaman sekarang belum ada, Mbak. Tapi sebelumnya memang ada ancaman buat saya. Ada. Justru ancaman datang itu sebelum viral. Oke, jadi ada ancaman sebelum kasus ini mencuat ke publik dan Anda melapor begitu ya? Betul. Oke. Anda mengalami trauma, mungkin ketakutan setelah ditetapkan sebagai tersangka atau pada saat ancaman itu diberikan kepada Anda? Iya Mbak, awalnya iya. Cuma saya apapun yang terjadi sama saya laporkan ke BWD. Bisa diulangi Mbak Nur Hayati, tidak begitu terdengar suaranya. Apapun yang terjadi sama saya, baik itu ancaman ataupun apapun yang dilontarkan ke saya laporkan ke BPD. Oke, baik. Pak Benny, apakah kemudian Kompolnas ini akan merekomendasikan ya agar anggota Polri yang tidak sesuai prosedur dalam menangani kasus ini ditindak tegas karena sudah menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan trauma, ketakutan kepada Bu Nur Hayati, pelapor yang harusnya dilindungi oleh aparat kepolisian? Ya, jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Nur Hayati ini justru karena adanya petunjuk atau P19 dari kejaksaan. Jadi ini perlu kita clearkan dulu ya. Sehingga ketika ini dinyatakan P21 maka lebih tepat ketika penghentian itu dilakukan oleh kejaksaan. Dalam hal ini penghentian penuntutan. Semula Bu Nur Hayati belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak ada evaluasi kalau memang ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka itu menurut Kompolnas, Pak Benny? Karena sekali lagi karena ini petunjuk dari jaksa. Jadi memang dalam hal ini perlu evaluasi secara menyeluruh dalam artian begini. Ketika kita menangani satu kasus, kita tentunya bisa mendudukkan masing-masing pihak. Para saksi, kemudian saksi yang potensial menjadi tersangka. Ini perlu kehati-hatian, khususnya mereka yang memberi bantuan kepada aparat. Mendukung aparat, memberikan informasi kepada aparat. Ini perlu dihargai juga. Karena tanpa kesaksiannya, maka kasus ini tidak bisa terungkap. Bu Nur Hayati, harapan Anda setelah kasus ini selesai bagaimana? Karena kan Anda masih menunggu pembatalan status tersangka Anda. Harapannya seperti apa Bu Nur Hayati? Surat pencabutan tersangka untuk saya itu dengan segera, Mbak. Bagaimana Ibu? Agar harapan saya agar surat resmi baik itu dari kepolisian atau dari kejaksaan itu dengan secepatnya saya terima. Berharap bahwa surat penghentian penuntutan yang dikeluarkan dari kejaksaan semoga cepat diterima begitu ya. Itu harapannya Bu Nur Hayati ya.
betul. Oke, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi kepada masyarakat karena dengan apa yang terjadi kepada Bu Nur Hayati itu menjadi presiden ketakutan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi di sekitarnya. Setelah ini siapa tahu setelah Ibu menyampaikan motivasi masyarakat berani lagi untuk menyampaikan melaporkan ada kasus dugaan korupsi di sekitarnya. Ya, eh, saya ingin berpesan kepada semua, khususnya perangkat desa dan umumnya lainnya, jangan takut untuk melapor, walaupun kejadian yang saya alami sekarang ini jangan dijadikan sebagai momok untuk menyelamatkan uang negara. Oke. Oke. Terima kasih sekali atas motivasinya. Semoga itu didengar oleh semua perangkat desa, semua masyarakat yang kemudian berani keluar melaporkan kasus dugaan korupsi yang berada di sekitarnya. Pak Beni, terakhir rekomendasinya kepada Polri terutama ya, khususnya karena kasus yang menimpa Nur Hayati ini supaya tidak terulang kembali. Ya, yang pertama tentunya apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati ini bisa menjadi contoh dan memotivasi semua jajaran Oke. untuk nanti mereka berani melapor ketika menemukan indikasi kasus korupsi. Yang kedua, pihak kepolisian tentunya perlu mencermati dan ekstra hati-hati ketika menerima laporan tentang kasus korupsi untuk nanti bisa memilih, memilah, kemudian bisa mendudukkan masing-masing pihak itu pada posisi sesuai dengan pembuktian yang ada. Kemudian juga perlu memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang memberikan informasi untuk dapat diungkapnya kasus korupsi, khususnya yang terjadi di desa-desa. Karena sekali lagi, dana desa ini sesungguhnya merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan, untuk membangun desa secara langsung, yang bantuannya itu diberikan langsung ke tingkat desa. Oke, baik. Semoga tidak terulang kembali kasus yang menimpa Bu Nur Hayati dan tidak ada Nur Hayati lain yang nasibnya seperti ini ketika ingin melaporkan kasus dugaan korupsi malah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Terima kasih sekali Ibu Nur Hayati dan juga Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto yang sudah menjelaskan dan juga memberikan pencerahan pada sore hari ini. Sehat selalu Bu Nur Hayati dan juga Pak Beni. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.